Kita dari perwakilan Indonesia kemarin diberikan kesempatan untuk memperkenalkan tari tradisional daerah Sulawesi Tenggara, yaitu tari Lulo. Nah, kami mengajarkan tari Lulo ini kepada siswa-siswi di SMA Yonam dan itu diliput langsung oleh MBC News. Jadi memang TV nasional datang meliput langsung kegiatan kita, dan alhamdulillah salah satu kegiatan yang terliput di TV nasional Korea itu ketika kita mengajarkan siswa-siswi tari tradisional Lulo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Oke, saya Cynthia Anwar yang akan menjadi host pada episode kali ini. Oke, kali ini aku punya narsum yang sangat dan pastinya nggak asing sih buat teman-teman sekalian, karena beliau merupakan salah satu hostnya juga. Udah tahu yang mana? Udah. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Udah? Oke. Jadi kita langsung kenalin aja. Halo Bu Aisyah dan Anissa. Halo. Mungkin bisa kenalan Bu. Siapa tahu ada yang baru masuk, mungkin mau kenalan dulu. Ya, Cikewa dong kalau nggak ada yang kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Biasanya kebanyakan mahasiswa panggilnya Ibu Aisyah. Saya home base-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu dosen cantik dan jelita ya. Idaman banget. Yang berminat silakan hubungin dulu saya tadi. Oke, Anissa silakan. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Kebetulan saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya mahasiswa semester 5, Universitas Sulawesi Tenggara. Ada tingkat saya. Oke, Bu Aisyah dan Anissa. Maaf ya, soalnya mirip-mirip, agak-agak ketuker dan Ya, kan kelihatan kayak semuran. Iya. Emang siapa itu muda banget ibu dosen yang kita ini. Oke. Kemarin aku sempat dengar dan baca juga nih Bu, kegiatan bahwasannya Ibu Aisyah dan Anissa ini kemarin ikut kegiatan WordCamp internasional di Korea Selatan. Aduh, bagaimana itu? Kenapa bisa? Itu ada kegiatannya tuh dari siapa? Dari lembaga mana? Mungkin bisa diceritain Bu. Iya, jadi kegiatan WordCamp internasional itu diadakan oleh Yayasan Dejavato. Nah, Dejavato ini melakukan MOU dengan Universitas Sulawesi Tenggara, dan IA-nya itu dari awal tahun 2024 Unsultra menerima volunteer dari luar negeri, yaitu dari Prancis, kalau masih ingat namanya itu Elma. Dia menjadi volunteer dan magang di Unsultra selama 2 bulan. Nah, kelanjutannya IA-nya itu setelah menerima volunteer dari luar negeri, maka Unsultra mengutus 1 dosen dan 1 mahasiswa untuk mengikuti volunteer ke luar negeri. Jadi ada switch, kita tukar menerima dan mengirim ke luar negeri, yaitu di negara Korea Selatan. Oke Bu, tadi kan Ibu bilang diutus ya. Ini diutusnya memang ditunjukkah atau memang kita harus mendaftar dulu melalui prosedur yang ada begitu Bu? Kalau dosen ditunjuk langsung ya. Yang kalau mahasiswa jelas ada seleksi. Iya. Seleksinya sangat ketat, yang mendaftar juga lumayan banyak, melakukan beberapa kali penyaringan dan seleksi, dan akhirnya kita memutuskan Anissa yang berangkat. Ya. Oke, berarti Anissa yang lolos dari banyaknya yang mendaftar ini ya. Mungkin Anissa bisa share sedikit tentang pengalamannya selama mendaftar dan akhirnya kamu terpilih menjadi mahasiswa yang berangkat ke Korea Selatan. Oke, untuk pengalaman pendaftarannya sendiri, kebetulan saya direkomendasikan oleh salah satu dosen di Unsultra ini, karena sebelumnya saya mengikuti kelas bahasa Inggris, dan salah satu syarat untuk apply program ini tuh harus ada basic bahasa Inggrisnya, dan kebetulan saya sudah memenuhi 1 syarat. Jadi untuk syarat berikutnya dikirim oleh dari pihak Dejavato sendiri, seperti berkas dokumen-dokumen itu penting sekali, dan juga ada seleksi wawancara. Dan setelah wawancara itu akan ada pengumuman lagi, seperti itu. Dan ya alhamdulillah dinyatakan lolos. Keren banget sih. Aku berharap aku juga bisa daftar ya kemarin, tapi Semoga next year ya. Masih banyak program setiap tahun ada. Lulus, mau dong. Oh ya,
Anissa berarti bangga banget ya kan dari banyaknya pendaftar kamu yang menjadi utusan kampus. Tapi pas Anissa dinyatakan lulus ada nggak sih, aduh gila aku lulus nih ke Korea Selatan. Mungkin apa aja sih yang Anissa persiapkan selama pendaftaran atau mungkin ada mungkin ada kendala selama pendaftar atau bagaimana? Oke, sebelumnya setelah dinyatakan lolos untuk wawancara, tadinya kan sudah apresiasi banget karena terpilih nih. Tetapi karena ada satu dan lain hal, tiba-tiba saya secara sepihak seperti mengundurkan diri dari program. Padahal ini udah dinyatakan lolos. Karena sebenarnya kayak ada struggle yang bikin kayak aku sendiri yang pergi untuk pertama kali, dan fun fact-nya aku ini untuk pertama kalinya naik pesawat. Dan perjalanan jauh, bukan hanya keluar kota, tapi ini langsung keluar negeri. Jadi kayak banyak pikiran yang membebani, kayak ini sendiri takutnya tidak bisa, kayak banyak beban-beban pikiran seperti itu. Kemudian setelah itu ya adalah pengurusan dari fakultas dihubungi kembali untuk tetap mengambil program ini, dan ya akhirnya saya pergi. Oh my god, Gitu. kamu masih kurang yakin dengan dari banyaknya peserta kamu yang dinyatakan lulus, tapi kamu masih ada pikiran kamu gimana ya, takut banget, dan sampai kamu berpikir untuk mengundurkan diri. Aduh, sayang banget sih. Iya, saya Insecure kayaknya, mungkin namanya insecure. Insecure dari banyak pendaftar kamu yang lolos tapi insecure. Aduh, sebenarnya bukan insecure sih. Lebih Cuman kayak ini kan kayak pertama kali first impression buat ikut program kayak begini, apalagi perjalanannya nih jauh, bukan luar kota. Kalau keluar kota kan masih bisa ortu nih, masih bisa pantau. Tapi ini keluar negeri, tanggung jawabnya kayak siapa yang akan membimbing saya ini, apalagi perjalanan luar negeri. Aduh. Dan kebetulan adalah Ibu Aisyah ini sebagai penyelamat. diyakinkan kembali Iya. ya. Oke. Untuk Ibu Aisyah ini gimana sih Bu dari pendaftaran sampai akhirnya berangkat dari Indonesia menuju Korea Selatan, mungkin bisa dijelasin Bu? Ya memang ada beberapa tahap dokumen penting harus dilengkapi. Sebenarnya general yang paling penting itu adalah paspor dan visa. Jadi memang pertama-tama kita ke imigran dulu membuat paspor. Setelah paspornya terbit, kita baru bisa apply visa. Nah itu visa keluar lama sekali, hampir 1 bulan. Ya. Ya, jadi sembari menunggu kita melakukan beberapa kali meeting dengan Dejavato Indonesia dan sekali meeting dengan Dejavato Korea. Tujuannya untuk mempermantap kegiatan di Korea nanti. Nah untuk Dejavato Korea itu meetingnya kita sudah kenalan memang secara virtual Zoom dengan beberapa peserta dari berbagai negara. Itu sebelum berangkat. Oke, sampai di Korea Selatan itu bagaimana Bu? Dijemput sama pihak sana atau mandiri nih Bu ke tempatnya sendiri? Oh mandiri ya? Oh, mandiri. Ultra gitu loh, mandiri ya Bos. Harus jadi mandiri ya, memang betul-betul survive, dan kayaknya untuk luar negeri itu kita butuh mental yang kuat. Karena memang di sana kita bukan hanya menghadapi budaya baru, kita menghadapi rule setiap negara itu beda. Peraturan setiap negara itu beda. Ini kita harus paham, kita pergi ke negara republik dan mereka negaranya lumayan ketat juga. Namun alhamdulillahnya saya dapat info jika kita berangkat ke luar negeri, jika tiket pesawat pulangnya sudah dipesan, jadi nanti akan memudahkan ketika pengecekan migrasi di Korea nanti. Alhamdulillah memang betul sangat-sangat lancar ketika tiba di Korea. Tidak ada hambatan, jadi tiba hanya memperlihatkan paspor, kemudian langsung menuju ke train. Oke. Di sana kalau boleh tahu berapa hari ya kegiatannya? Seminggu. Iya. Untuk kegiatannya, belum perjalanan. Oh iya. Gitu. Semingguan. Oke. Mungkin bisa diceritain Anissa terkait kegiatannya dari hari pertama sampai terakhir itu seperti apa aja? Apa aja yang dilakukan di sana dengan kegiatannya? Oke, untuk kegiatannya sendiri di hari pertama itu kami ke titik kumpul Ferry Terminal Yosu, di mana di situ kami akan bertemu dengan semua partisipan dari berbagai negara. Kemudian setelah sampai itu kami langsung berangkat menuju Pulau Komodo menggunakan kapal feri. Setelah sampai ke Pulau Komodo itu kami langsung diarahkan untuk menuju ke akomodasi. Itu hari pertama ya? Iya, di hari pertama. Kemudian setelah itu kami juga ada orientasi perkenalan dari berbagai negara, perkenalan mengenai background pendidikannya, kemudian apa pekerjaannya, dan motivasinya untuk mengikuti program ini apa saja, seperti itu. Oke, untuk kegiatan selanjutnya apa aja? Oke,
Oke, untuk di hari pertama setelah malamnya itu kami juga sudah mempersiapkan untuk kegiatan di esok harinya. Untuk kegiatan hari kedua, kami sudah mulai mendesain. Kebetulan di program kami mendesain signpost untuk tanda nama di setiap rumah dan nama-nama untuk kalau di Birongil, tempat kita mendaki gunung itu. Seperti itu. Oke. Itu udah kegiatannya Bu semuanya ya? Belum. belum ya? ada lanjutannya. Itu baru hari itu juga. Itu hari 1-2. Kalau untuk hari ketiga 4 itu 2 hari memang kita fokus di sekolah SMA Yonsan. Yonam. Yonam. Ya, SMA Yonam. SMA Yonam SMA di Kota Komodo, dan kita di sana bermain dengan beberapa anak yang memang sudah mendaftar untuk berpartisipasi di kegiatan internasional di sekolahnya. Jadi di SMA itu hari pertama kita ada orientasi dan perkenalan dengan siswa-siswi di SMA Yonam, dan kita juga disambut oleh Pemda Yesu. Jadi memang ada beberapa Pemda Yesu datang untuk menyambut kita sebagai workcamp internasional. Kita bahkan diberikan beberapa merchandise semacam tas, satu lembar baju kos dengan beberapa map dengan buku perkenalan Kota Yesu. Jadi memang kegiatan workcamp internasional ini diadakan di Korea Selatan, di Kota Yesu, di Pulau Komodo. Jadi memang letaknya sangat begitu jauh dari ibu kota. Kita itu untuk menuju ke Yesu sekitar 3 jam melalui kereta cepat, 1 jam lebih melalui kapal feri ke Pulau Komodo. Dan alhamdulillah juga tiba di sana, disambut baik oleh siswa-siswi serta Pemda di hari pertama. Kemudian di hari kedua kita juga ada perkenalan budaya. Jadi masing-masing negara itu memperkenalkan budayanya. Ada yang presentasi di kelas, dan kita juga membuka beberapa booth setiap meja, setiap negara itu ada perkenalan budaya. Dan alhamdulillahnya kita dari perwakilan Indonesia kemarin diberikan kesempatan untuk memperkenalkan tari tradisional daerah Sulawesi Tenggara, yaitu tari Lulo. Nah, kami mengajarkan tari Lulo ini kepada siswa-siswi di SMA Yonam, dan itu diliput langsung oleh MBC News. Jadi memang TV nasional datang meliput langsung kegiatan kita, dan alhamdulillah salah satu kegiatan yang terliput di TV nasional Korea itu ketika kita mengajarkan siswa-siswi tari tradisional Lulo. Omo, Ibu dan Aisyah masuk TV-nya Korea. Bisa nggak ikut ajakin aku? Jadi kita berala-ala Korea dulu ya. Silakan besok Ani. Ya, Ani. Deh. Oke, itu jadi di Ibu tariannya diliput sama TV Korea dan masuk TV Korea ya Bu ya. Oke, aduh sayang banget nggak ada aku ya di situ. Oke Bu, selama di Korea ini di sana selingin juga sama jalan-jalan nggak sih Bu? Ibu ada pernah sambilan kemana gitu? Atau full kegiatan? Iya, karena berhubung kita pesan tiketnya tanggal 27, kan kegiatan berakhir tanggal 25 sore. Okay. Tapi karena riskan, takutnya kegiatan jangan sampai ada yang mundur atau waktu selesai kegiatan diperlambat 1 hari. Jadi saya memesan tiket tanggal 27 supaya tanggal 26 ini aman lah. Maksudnya dalam artian kalau kegiatan selesai tanggal 26, tiket kan masih ada tanggal 27. Rupanya ada selesai sesuai jadwal, alhamdulillah, walaupun jamnya agak berbeda, agak sorean. Kemudian kita punya waktu 1 hari untuk mengekspor Kota Yesu ya. Iya. Di mana tuh tempatnya, Nisa? Di Yisun Square. Yisun Square itu di mana ya? Di Kota Yeosu. Kebetulan Yisun Square Yisun itu kebetulan salah satu tokoh militer di Korea Selatan dan dijadikan ikon untuk salah satu wilayah di Yeosu itu. Dan di sana banyak tempat wisata yang bisa kami kunjungi. Kami explore tipis-tipis lah sambil sebelum berangkat balik ke Indonesia lagi. Gimana nih Korea Selatan ya? Ya, bagus. Best banget. Oke. Untuk Anissa dan Ibu, dan itu pas selesai kita langsung balik ya Bu? Tapi alhamdulillah nggak ada kendala kan Bu? Iya, nggak ada kendala. Oke, kalau untuk Ibu Aisyah, aku mau nanya nih Bu, dengan kegiatan kemarin World Camp Internasional itu, mungkin Ibu bisa sharing-sharing pengalamannya selama di sana, dan juga Nisa mungkin bisa di-sharing. Siapa tahu tahun depan ada lagi, jadi ada mahasiswa lagi yang mau mendaftar gitu. Mungkin yang pertama perlu di-sharing budaya kali ya. Memang kita dari sekian beberapa peserta yang muslim itu ada 3, 2 kita dari Indonesia, 1 dari negara Uzbekistan. Jadi memang pada saat
kegiatan itu setiap hari sudah dischedule-kan hari ini kelompok berapa yang akan memasak. Dan kelompok itu dicampur dari berbagai negara. Nah, di sini kita harus memahami bahwa setiap negara itu kan memiliki selera tastinya masing-masing. Iya, beda-beda. Ya, jadi di sini kita mau tidak mau jika makanannya itu tidak sesuai dengan selera kita ya kita harus tetap makan dan menyesuaikan. Dari segi budaya sih toleransi memang harus cukup besar. Seperti itu. Tapi alhamdulillahnya untuk kita muslim ya, kalau untuk kita muslim yang makanan babi itu ketika jam makan kita selalu disampaikan bahwa ini daging pork atau daging babi. Jadi memang sudah disampaikan memang agar kita tidak menyentuh itu atau bahkan disampaikan dipisahkan tersendiri mejanya lah. Jika di warung kalau di tempat makan ya di Iya, restoran kita memang di meja tersendiri khusus yang hanya itu steril, tidak ada daging babi di meja itu. Seperti itu sih kalau untuk teman-teman tahun depan yang mau ikut. Jadi kalau untuk makanan kayaknya tidak perlu khawatir. Insya Allah para panitia juga sudah mengarrange sebaik mungkin gitu. Oke, untuk kalau saya sih sama seperti Bu Aisyah tadi, mungkin harus lebih pintar-pintar memahami budaya mereka karena kan background budaya kami itu kan berbeda-beda. Terlebih lagi kami kan muslim, pakai hijab itu merupakan hal baru apalagi di kota Yosu karena kalau seandainya kalau di Seoul kan mungkin sudah banyak wisatawan datang menggunakan hijab. Tapi kalau di Yosu itu kayaknya hal baru. Setiap kali kami jalan sering ditegur oleh warga lokal seperti ngapa pakai gini? Tidak panas, tidak harus pakai gitu ya. Kenapa why you use scarf? Ya, kenapa kamu harus menggunakan scarf? Ya, we said we are Muslim and we are from Indonesia. Tapi ada yang menarik, ini cerita menarik sih. Kebetulan kita ke tempat satu toko swalayan, kasirnya bertanya, "Are you from Indonesia?" Kan kaget. Atau jadi bertanya balik, "Oh, how do you know me?" gitu. Yeah. From your scarf. Yeah. Jadi rupanya dari sekian banyak orang di Korea masih ada yang mengenali orang Indonesia dengan jilbabnya. Kayak gitu sih. Itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Oke, untuk Ibu Aisyah dan Anissa, gimana sih Bu? Apa sih harapan Ibu dan Anissa terhadap kontribusi mahasiswa dalam WordCamp ini? Dan bagaimana rencana untuk mengevaluasi pencapaian Ibu Aisyah dan Anissa setelah kembali? Kalau untuk ibu sih paling untuk memperluas global networking ya, karena di Unsultra ini udah beberapa kali mengadakan seminar internasional atau diskusi internasional dan memang kita butuh beberapa narasumber dari luar dan alhamdulillah ada satu narasumber itu dia lagi sementara kuliah S2 di jurusan environmental. Dia dari negara Fuji, namanya Mbak Dana ya, Deina deh. Udah berapa kali saya sampaikan kemungkinan jika kita ada diskusi internasional tentang environmental, Deina itu siap untuk jadi narasumber. Sepertinya sih lebih mengarah ke global networking sih. Oke. Kalau dari Anissa? Sama sih, selain nambah networking, jadi tambah-tambah pengalaman dan teman-teman baru karena ini kan skalanya internasional. Jadi banyak hal yang bisa kami pelajari dari seluruh partisipan yang backgroundnya berbeda dan makin banyak pengetahuan yang kami dapat dari cerita-cerita mereka yang mereka sharing sama kami gitu. Oke, ini aku dengar kabar nih bahwasannya Ibu Aisyah ini diberi amanah untuk membuka program studi perdagangan internasional di Universitas Sulawesi Tenggara, benar ya Bu? Ya, jadi memang perdagangan internasional ini sudah akan dibuka di Universitas Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian yang belajar tentang ekspor dan impor, bagaimana tentang membuka jasa logistik, bisa langsung mendaftar di jurusan perdagangan internasional di Universitas Sulawesi Tenggara. Oke, terakhir nih buat Ibu Aisyah dan Anissa, apa sih harapannya, pesan dan harapannya terhadap mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara? Siapa dulu nih? Ibu dulu? Anissa dulu. Oke, kalau harapan dari saya sih semoga melalui program ini banyak mahasiswa yang jadi lebih tertarik untuk belajar bahasa baru, terutama bahasa Inggris, karena merupakan bahasa internasional yang sangat global gitu. Kemudian mereka bisa jadi bahan acuan untuk terus mengapply program-program lain, bukan hanya sebatas volunteer, mungkin ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri. Jadi bisa nambah-nambah pengalaman dan networking juga. Mungkin itu sih.
Mungkin untuk pesannya bukan hanya bahasa Inggrisnya diperbaiki dan mental juga ya, karena beradaptasi di negara luar itu butuh survive. Apalagi yang pertama kali menginjakan kaki luar negeri itu betul-betul butuh survive. Sangat bohong saya katakan jika kita tidak pernah kesasar. Itu pernah kesasar. Pernah kesasar beberapa kali kesasar. Memang butuh mental yang kuat untuk pergi ke luar negeri, itu butuh mental yang kuat. Jadi saya sarankan untuk adik-adik mahasiswa bukan hanya bahasa Inggrisnya diperbaiki tapi mentalnya juga dikuatkan di mentalnya itu di inilah di apa ya diasah supaya mampu beradaptasi dengan berbagai kehidupan di luar, khususnya di luar negeri. Oke, mungkin itu dia bincang-bincang santai kita bersama Ibu Aisyah dan Aisyah yang sudah melakukan kegiatan work camp internasional di Korea Selatan. Ya mungkin untuk teman-teman adik-adik mungkin siapa tahu tahun depan dibuka mungkin bisa mendaftar juga, dan kalau mendaftar jangan lupa perbaiki skill bahasa Inggrisnya Sama mentalnya. sama mentalnya. Jangan sampai di sana nyasar nangis ya. Tamat sudah. Sudah. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Bye-bye.